Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Bayoজন, pada video ini kita masih akan bahas mengenai kelanjutan dari pembahasan tentang batang. Nah, di mana untuk batang yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai arah tumbuh batang, di mana untuk arah tumbuh batang yang pertama ada tegak lurus atau istilah latinnya erectus, yaitu jika arah lurusnya ke atas atau tegak. Contohnya ini adalah pada tanaman pepaya. Nah, jadi pada tanaman pepaya, ini arah tumbuh batangnya adalah tegak lurus. Kemudian yang kedua, menggantung atau istilahnya dependence atau pendulus. Misalnya ini pada berbagai jenis anggrek dan juga pada tanaman Zebrina pendula. Jadi biasanya tanaman ini digantung atau berada di atas, tidak berada di permukaan tanah, tapi biasanya berada di media yang lebih tinggi sehingga pertumbuhan dari arah tumbuh batangnya itu nampak seperti menggantung. Kemudian yang selanjutnya berbaring. Contohnya ini pada semangka atau Citrullus burgalis, di mana semangka ini pertumbuhan batangnya itu nampak seperti berada di satu posisi saja. Jadi posisi dari batangnya itu menumpuk di satu posisi atau satu titik. Nanti ini dapat kita bedakan dengan menjalar. Seperti pada ubi jalar atau Ipomea bantatas, di mana untuk batang dari ubi jalar ini akan menjalar atau merayap, jadi menjauhi titik tumbuh daripada ubi yang kita tanam tersebut. Jadi dari titik tumbuhnya itu akan menjauh. Berbeda dengan semangka. Kemudian yang selanjutnya ada serong ke atas atau condong, ascendant. Misalnya ini pada batang kacang tanah atau Arachis hypogea. Kemudian ada yang mengangguk atau nutans. Misalnya ini pada bunga matahari. Jadi yang mengangguk ini dari pangkal itu tegak lurus. Kemudian di bagian ujung tiba-tiba seperti orang mengangguk atau bagian ujungnya itu melengkung ke bawah. Kemudian yang selanjutnya memanjat atau scandent, di mana tumbuh dengan menggunakan penunjang. Penunjang dapat berupa benda mati ataupun tumbuhan lain. Pada waktu naik ke atas, batang menggunakan alat-alat khusus untuk berpegangan. Nah, pada penunjangnya ini, misalnya dengan alat-alat khusus yang dimiliki oleh tumbuhan. Yang pertama ada yang menggunakan akar pelekat. Contohnya ini pada sirih. Mungkin di materi tentang akar, kita sudah belajar mengenai akar-akar khusus. Salah satunya adalah akar pelekat. Nah, akar pelekat ini muncul pada sirih atau people beetle. Kemudian juga ada akar pembelit, misalnya ini pada vanili atau Vanilla flanifolia. Kemudian ada yang menggunakan cabang, yaitu cabang pembelit misalnya pada anggur, dan ada juga yang menggunakan daun pembelit misalnya pada kembang sungsang atau Gloriosa superba. Jadi di bagian ujung dari daun itu biasanya memanjang kemudian digunakan untuk melilit media. Kemudian yang selanjutnya membelit, ini dibedakan menjadi dua, yaitu didasarkan kepada menurut arah lilitan. Yang pertama ada yang membelit ke kiri, kemudian ada juga yang membelit ke kanan. Untuk yang membelit ke kiri, ini contohnya pada kembang telang atau Clitoria ternate. Dan untuk yang membelit ke kanan, contohnya ini pada gadung atau Dioscora hispida. Nah, ini yang mengangguk atau yang nutans pada bunga matahari. Jadi dari pangkal itu nampak tegak lurus, kemudian di bagian ujung tiba-tiba menunduk. Jadi seperti mengangguk. Kemudian ini yang memanjat menggunakan akar pelekat, yaitu pada sirih. Kemudian ini vanili yang memanjat dengan menggunakan akar pembelit. Kemudian ini pada anggur yang menggunakan batang atau cabang pembelit. Kemudian Gloria superba atau bunga sungsang ini menggunakan ujung daun. Kemudian itu yang membelit ke kiri ini contohnya pada Clitoria ternate.
Kemudian yang ke kanan, contohnya ini adalah pada gadung atau Dioskora hispida. Kemudian pembahasan kedua adalah percabangan pada batang. Di mana untuk percabangan pada batang itu ada 3 macam. Yang pertama ada monopodial, kemudian simpodial, dan dikotom. Nah, untuk yang monopodial, ini nanti perlu kita ulas lebih dalam dan berkali-kali agar bisa membedakan antara monopodial dan simpodial. Nah, untuk yang monopodial, yaitu batang pokok selalu nampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang. Contohnya ini pada pohon cemara, artinya kita dapat membedakan antara batang utama dengan cabang-cabang karena cabangnya biasanya berukuran lebih kecil. Dan ukurannya jelas sangat berbeda dengan ukuran batang utama. Nah, hal yang seperti itu kemudian disebut juga sebagai percabangan monopodial. Kemudian yang kedua, simpodial, di mana untuk batang pokok sukar dibedakan dengan cabangnya. Jadi ketika sudah melakukan percabangan, antara cabang 1, 2, 3, 4, itu sulit dibedakan mana yang merupakan pertumbuhan dari batang utama. Karena biasanya ukurannya itu relatif sama dan sukar untuk dibedakan. Sehingga kita sulit untuk membedakan antara batang utama dengan cabang. Contohnya itu pada sawo. Sedangkan untuk yang monopodial tadi contohnya pada Casuarina equisetifolia atau pada pohon cemara. Kemudian yang ketiga, menggarpu atau dikotom, yaitu di mana percabangannya batangnya setiap kali bercabang menjadi 2 cabang yang sama besar. Artinya batangnya itu akan bercabang, cabangnya itu sama besar, kemudian cabangnya itu akan bercabang lagi, sama besar lagi, dan juga kemudian akan terus bercabang. Contohnya ini pada paku andam. Nah, kita lihat ini adalah contoh dari monopodial. Ini pada cemara. Jadi di sini kita dapat lihat ini adalah batang utama, ukurannya besar. Kemudian untuk cabangnya ini ukurannya lebih kecil-kecil sehingga bisa kita bedakan antara batang utama dengan cabang. Kemudian ini juga masih bisa kita bedakan antara batang utama dan juga cabang karena cabangnya ukurannya lebih kecil. Nah, berbeda dengan sawo, di sini ukurannya batang utama besar, tapi ketika sudah melakukan percabangan, ini antara 1, 2, 3, 4, 5 cabang, itu sukar lagi ditentukan atau susah untuk membedakan mana yang merupakan kelanjutan dari batang utama dan yang mana merupakan cabang. Karena di sini ukuran dari cabangnya juga sama besar dengan batang utama sehingga sukar untuk dibedakan. Kemudian yang selanjutnya paku andam. Tadi perkembangan percabangannya ini adalah dikotom, di mana dari setiap batang itu akan melakukan percabangan menjadi 2 yang sama besar, kemudian percabangannya pun akan bercabang lagi 2 sama besar lagi dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya arah tumbuh cabang, ini adalah pembahasan ketiga pada video ini, yaitu untuk arah tumbuh cabang yang pertama ada tegak. Dimana untuk tegak ini sudut antara batang dan cabang ini sangat kecil. Dimana untuk arah tumbuh cabang hanya pada pangkalnya saja sedikit serong ke atas, selanjutnya hampir sejajar dengan batang pokok. Contohnya ini pada wiwilan yang terdapat pada kopi. Kemudian yang kedua, condong ke atas. Condong ini cabang dengan batang membentuk sudut 45 derajat. Contohnya ini pada pohon cemara. Jadi sudut yang terbentuknya itu kurang lebih 45 derajat. Kemudian yang selanjutnya mendatar atau horizontalis. Cabang dengan batang pokok membentuk sudut yang lebih besar lagi yaitu 90 derajat. Contohnya ini pada pohon randu atau Ceiba pentandra atau kita kenal dengan tanaman kapuk. Kemudian yang keempat, terkulai. Cabang pada mangkalnya mendatar tapi pada ujungnya melengkung ke bagian bawah. Contohnya ini pada kopi robusta. Kemudian yang kelima, bergantung atau pendulus. Cabang-cabang yang tumbuh ke bawah
Ini contohnya pada cabang-cabang yang terdapat pada salik. Walaupun tidak semua cabangnya menggantung, tapi ada beberapa cabang tertentu pada salik ini yang bergantung. Nah, ini yang horizontalis. Contohnya pada kapuk randu, jadi sudut yang terbentuk ini lebih dari 90 derajat. Kemudian ini salik, jadi pada salik ini ada bagian dari cabang yang menggantung atau bergantung. Nah, jadi pada pembahasan di video ini, tadi kita sudah bahas mengenai arah tumbuh batang, kemudian percabangan, dan juga arah tumbuh cabang. Dan kita akan lanjut ke video selanjutnya, tidak dibahas di sini, jadi kita tutup untuk video ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.